Halo Mirsa, selamat pagi. Baru 1 pekan menikah, seorang istri di Biren, Aceh tewas dibunuh oleh suaminya. Sang suami lalu nekat mengakhiri hidupnya. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergam. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. 4 rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Seorang penghuni mengalami luka bakar saat menyelamatkan sang istri. Diduga kebakaran ini terjadi akibat ledakan kompor saat salah satu penghuni memasak. Ya Allah. Izin melaporkan ini tuh kontrakannya Pak Haji Siran nih. Kebakaran besar melanda 4 rumah kontrakan di Jalan Kemang Sari, Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi. Api dengan cepat membesar membuat warga sekitar panik. Ya Allah. Salah satu penghuni rumah mengalami luka bakar di lengan kanannya saat berupaya menyelamatkan sang istri. Korban menyebut kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas saat sang istri sedang memasak. Istri saya lagi masak. Tiba-tiba kompor tuh meledak. Saya lagi duduk depan spontan saya masuk belakang, saya tarik istri saya, anak saya bangunin, semua yang penting udah keluar semua. Saya udah nggak pikir lagi tuh, semuanya udah tiba-tiba membesar aja. Setelah 1 jam, api yang membakar 4 rumah kontrakan ini berhasil dipadamkan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi yang mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pencuri motor di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Pelaku ditangkap oleh korbannya setelah motor yang dicurinya mogok. Pelaku pencurian sepeda motor ini dihajar warga Desa Bandaran, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku ditangkap korbannya setelah motor yang dicuri mogok di pinggir jalan. Motor dicuri pelaku saat terparkir di depan rumah korban. Pelaku Ahmad Maulana, warga Desa Manangas ini diselamatkan polisi dari amukan massa dan dibawa ke Mapolsek Winongan. Si pelaku ini minta tolong ke beberapa warga yang ada di pinggir jalan. Dan ternyata salah satu warga itu ada yang mengenali motornya korban karena tetangganya. Dan dengan cepat si masyarakat yang mengetahui motornya korban itu menghubungi korban, mendatangi. Dan ternyata memang benar motor yang ada di halaman yang dengan kunci kotak masih melekat itu tidak ada. Dari tangan pelaku disita 1 unit motor milik korban. Warga pun diimbau untuk selalu waspada dengan memakai kunci pengaman ganda dan tidak memarkirkan kendaraan di depan rumah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Misal seorang pemuda kepergok mencuri gas 12 kg. Warga yang emosi menghakimi dan mengikat pelaku. Lokasi sekitar kejadian disebut warga kerap kehilangan tabung gas. Pemuda berinisial MF ini diikat dan sempat dihakimi warga usai kepergok mencuri tabung gas 12 kg dari salah satu warung di Jalan Meranti, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Warga menyebut pelaku beraksi seorang diri dengan menggunakan motor menggasak gas saat warung sepi. Namun aksinya diketahui pemilik warung yang langsung menarik pelaku saat akan kabur. Korban dan warga mengaku kesal lantaran sekitar lokasi kejadian kerap terjadi pencurian tabung gas. Korban pun menyebut sudah 4 kali kehilangan tabung gas dan menduga aksi pencurian ini dilakukan oleh pelaku yang sama yang kini diamankan. Bisa tahu namanya? Tahu kan saya keluar, mau ngambil ini orang balikan gerigen. Sudah itu, dia langsung berlari bawa tabung gas ke situ. Tabung gas itu berat, 12 kilo tuh.
awalnya ngekol motor. Motor saya tarik. Dia baca langsung tinju dia. Sempat nak kabur, Pak? Iya, sempat mau kabur tuh. Ikola berapa kali, Pak? Itu dengan kawan udah sekali, tapi saya udah 4 kali kehilangan. Warga menyerahkan pelaku ke Polres Ratu Agung Kota Bengkulu guna proses lebih lanjut. Dari Kota Bengkulu, Endro Driawan melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek pesta narkoba yang digelar di sebuah villa di Cianjur, Puncak, Jawa Barat. Saat penggerebekan, polisi menangkap 2 bandar narkoba yang mengendalikan peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari bisnis narkoba ini, sang bandar mendapatkan omset mencapai 100 juta rupiah per bulannya. Anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Utara menggerebek pesta narkoba yang digelar di salah satu villa di Cianjur, Puncak, Jawa Barat. Sejumlah orang yang terlibat pesta sabu diperiksa polisi. 50 orang yang berada di villa ditangkap dan dibawa ke Mapolres Jakarta Utara serta menjalani tes swab antigen. Termasuk Hasan dan Lopez, bandar narkoba yang mengendalikan peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat penangkapan di villa, polisi menyita barang bukti 5 gram sabu, 2 butir pil ekstasi, serta alat isap sabu. Sat Narkoba mendapat informasi bahwa target yang berada di Kampung Bahari akan menuju ke wilayah Puncak. Dia akan bersama-sama dengan satu kelompoknya sebanyak 50 orang rencana yang akan melaksanakan pesta sabu. Penyelidikan sementara 3 orang tersangka memiliki jaringan narkoba penjualan antar pulau. Penangkapan bandar narkoba ini berawal dari tertangkapnya 3 pengedar narkoba asal Kampung Bahari yang bertransaksi di Cilincing, Jakarta Utara. Dari bisnis narkoba ini, sang bandar mendapat omset 100 juta rupiah per bulannya. Di Puncak itu saya diajak, Bang. Kalau saya nggak diajak sama adiknya dia. Silaturahmi atau hiburan aja gitu, Bang. Ini kan penggagas Hasan. Iya. Ini saudara kawan-kawan lain Pak yang Di lingkungan Kampung Bahari semua kan? Iya. Ya, pokoknya lingkungan tempat tinggal. benar. Enggak, emang kalau barang itu mau saya yang bawa, Pak. Apa saya? Kalau makan emang bareng-bareng aja udah gitu. Bang, omsetnya berapa, Bang? Ya lumayan lah. Berapa, Pak? Kisaran berapa? Satu bulan dapat berapa? 1 bulan ya 100 mah dapat. 100 juta, Bang. Dari 50 orang yang ditangkap, 23 orang diantaranya telah dipulangkan. 27 orang ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara, 5 orang diantaranya terancam 20 tahun penjara. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 8 mobil yang digunakan pelaku untuk berpesta narkoba di kawasan Puncak Bogor. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Bisa 2 ATM dibobol dan 2 lainnya dirusak usai komplotan rampok beraksi di Sungai Liat, Bangka Belitung. Para pelaku yang diduga beraksi pada dini hari ini menggasak uang senilai ratusan juta rupiah. Empat mesin anjungan tunai mandiri atau ATM pada sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kudai, Sungai Liat, Bangka Belitung mengalami kerusakan parah usai dibobol pencuri. 2 ATM bahkan tak bisa lagi digunakan setelah komplotan pelaku berhasil menguras uangnya. Saat beraksi pada dini hari, para pelaku diduga menggunakan mesin khusus untuk membobol ATM. Kepolisian dari Polres Bangka Belitung yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kejadian ini baru diketahui pada pagi hari saat salah satu warga akan bertransaksi. Pengawasan di sini selama jam kerja kami baik, kami pacak mantau. Seperti dari itu kan. Di luar ya, di luar pengawasan seperti itu ya. Soalnya kan nggak 24 jam di sini. Ada CCTV nggak, Bang? Jadi Ada ya. Oh, hari ini polisi udah melakukan olah TKP. Udah cek di sini tapi belum jelas. Sejumlah barang bukti dan rekaman kamera pengawas disita polisi untuk mengungkap kasus ini. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Mirsa, sempat diteriaki maling, seorang pria diduga pelaku penculikan anak babak belur dihajar massa. Namun pelaku membantah hendak menculik, melainkan mengambil tas yang ada di dalam mobil yang terparkir dekat halte.
Seorang pria diduga pelaku penculikan anak babak belur dihajar massa di dekat halte di pinggir jalan Poligon, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pria ini kepergok warga saat membuka pintu mobil yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku diduga hendak menculik seorang bocah yang ada di dalam mobil. Terduga pelaku lalu diamankan polisi ke Mapolsek Ilir Barat 1. Kepada polisi, pelaku membantah hendak menculik. Pelaku mengaku mengincar tas yang ada di dalam mobil. Memang niatnya nak nyulik budaknya? Tidak. Tujuan masuk mobil itu apa? Apa tujuan utama masuk mobil kemarin kalau tidak nak nyulik? Ada tas yang Oh, karena nak ambil tas itu. Tersangka yang diduga mabuk minuman keras ini masih diperiksa polisi. Kami masyarakat yang sedang memukuli seseorang yang diteriak-teriakin maling, diteriakin penculikan anak. Setelah itu kita bawa karena untuk melihat keselamatan yang terdekat kita bawa ke Polsek. Polisi masih mendalami kasus ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Mirsa, seorang PNS tewas mendadak di motornya yang terparkir di depan Masjid Agung Kota Tebing Tinggi. Warga tidak berani menolong karena khawatir korban terpapar virus COVID-19. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pria di atas motornya saat parkir di Masjid Agung Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban diketahui adalah Parlindungan Kurning. Pria 57 tahun ini merupakan pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Tebing Tinggi. Melihat korban jatuh, warga tak berani menolong karena khawatir korban terpapar virus COVID-19. Bang tahu dia jatuh di sini? Enggak, aku barusan dipanggil Mas, sudah meninggal kawan kita. Dia siapa namanya, Bang? Parlindungan. Nah, tadi waktu kami cek di TKP yang bersangkutan yang namun juga masih kami jalan. Ada kemungkinan penyakit atau? Nah, ini masih kami dalami dan sekarang kami bawa ke Bayangkara. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani melaporkan. Mirsa, BNN Provinsi Banten menggagalkan penyelundupan sabu yang disimpan dalam sandal saat baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari tangan pelaku disita setengah kilogram sabu. Video amatir petugas ini merekam penangkapan dan penggeledahan NI, warga Aceh pengedar sabu saat baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari pemeriksaan, petugas menemukan setengah kilogram sabu yang dicoba diselundupkan dengan cara menyembunyikannya di alas sandal. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku baru pertama kali melancarkan aksinya dan berencana mengedarkan sabu di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi modus ini sebenarnya udah modus lama. Cuman dia berubah ini biasanya sepatu. Nah, ini di sandal. Ya, di sandal. Jadi mungkin dia mau berupaya untuk mengelabui petugas. Kalau sandal kan orang tidak terlalu curiga. Tapi petugas kita tetap jeli. Petugas BNNP Banten masih mengembangkan kasus ini untuk mencari jaringan pelaku. Barang bukti yang disita langsung dimusnahkan petugas. Pelaku bakal dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Serang, Banten, Maisa Ampriandi melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kosong dibunuh oleh mantan suaminya. Pelaku menuduh korban selingkuh setelah 1 bulan cerai. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap.